Assalamualaikum sahabat. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Walaupun semua belajar dari rumah, tapi semangatnya harus luar biasa. Baik sahabat, sebelum kita mulai, Ibu mau mengucapkan selamat ya buat kalian karena sudah berada di kelas 6. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, materi pembelajaran pertama pada pembelajaran IPA yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Ikut indikator dari materi pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk kegiatan pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin atau mengalami proses pembuahan, melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terdapat pada bunga. Sahabat, perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Pada alat perkembangbiakan generatif, benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina. Berdasarkan bagiannya, bunga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap, seperti putik, mahkota, benang sari, dan kelopak. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang atau tidak lengkap. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari yang jatuh ke kepala putik kemudian menuju ke bakal biji melalui pembuluh serbuk sari. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru, atau disebut dengan embrio. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, kemudian akan membesar dan akan menjadi daging buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan tumbuhan muda akan menjadi tumbuhan dewasa. Perkembangbiakan generatif terjadi karena adanya penyerbukan. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Jadi, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu bila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu bila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Penyerbukan
dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Nah, beberapa contoh perantara penyerbukan antara lain melalui hewan, air, angin, dan juga manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan antara lain memiliki warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Yang kedua, ada ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia. Antara lain, tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Nah, sahabat, salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya ada pada tumbuhan salak dan vanili. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain memiliki mahkota bunga yang tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Contohnya ada pada padi, jagung, dan rerumputan. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air, contohnya tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Pada tumbuhan tertentu, biji akan diselubungi oleh daging buah yang berasal dari bakal buah. Berikut macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Penyebaran biji dapat dibantu dengan manusia, hewan, gravitasi, bantuan angin, dan bantuan air. Dan yang perlu sahabat ketahui, ternyata penyerbukan dengan bantuan angin telah Allah tulis dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 22. Masya Allah. Demikian pembelajaran IPA hari ini. Semoga sahabat dapat memahami. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.